Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan merasakan sukacita dari Tuhan. Mari kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca sebagian dari firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu. Kami bersyukur untuk istirahat malam kami dan untuk pagi hari ini. Kami hendak membaca sebagian dari firman-Mu, mampukan kami untuk memahaminya. Biarlah semuanya menjadi bekal bagi kegiatan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai dengan 5. Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai dengan 5. Mari kita baca bersama-sama. Ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Seorang malaikat lain datang dan berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Kepadanya diberikan banyak dupa untuk dipersembahkan bersama doa semua orang kudus di atas mezbah emas itu di hadapan takhta itu. Asap dupa itu pun naik bersama doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Meledaklah deru-guru disertai halilintar dan gempa bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita tadi merupakan bagian dari kitab Wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes dalam konteks penganiayaan dan tantangan besar yang dialami oleh gereja-gereja pada abad pertama. Kitab ini ditulis untuk menghibur, memperingatkan, sekaligus menguatkan orang percaya di tengah penganiayaan, serta untuk menyatakan bahwa Yesus Kristuslah pemenang akhirnya. Melalui simbolisme yang kaya dan penglihatan tentang akhir zaman, kitab Wahyu sering ditafsirkan sebagai bacaan tentang akhir zaman. Padahal, pengajaran dalam kitab ini sangat relevan dengan kondisi kita saat ini. Dalam konteks sehari-hari, Wahyu 8 ayat 1 sampai 5 mengajarkan bahwa doa orang percaya tidaklah sia-sia. Tuhan mendengarkan doa dan akan menjawab pada waktunya. Bapak Ibu sekalian, setiap orang percaya pasti pernah mengalami momen ketika mereka berdoa dan berharap segera mendapat jawaban. Namun dalam setiap perjalanan iman kita, ada kalanya doa-doa tadi tidak langsung dijawab. Demikian pula saat kita melihat dunia sekeliling penuh dengan kekacauan, ketidakadilan, dan penderitaan. Kita mungkin bertanya, apakah Tuhan mendengar doa kita? Di mana Tuhan? Apa Dia akan bertindak sesuai dengan pertolongan kita? Dalam bacaan ini kita diingatkan bahwa Allah selalu mendengar doa umatnya, akan menjawabnya, tetapi sesuai dengan waktu dan rencananya yang sempurna. Tema doa pagi hari ini adalah doa dan waktu Tuhan. Judul ini menekankan bahwa Tuhan mendengarkan seruan doa umatnya, namun respon Tuhan akan terjadi sesuai dengan waktu Tuhan. Nah, seringkali waktu ini berbeda dengan harapan manusia. Seorang penafsir menyimpulkan bahwa Wahyu 8 ayat 1 sampai 5 tidak hanya berbicara tentang penghakiman akhir zaman, tetapi juga menegaskan bahwa doa-doa umat Tuhan di masa kini selalu didengar dan diresponi. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak acuh terhadap penderitaan umatnya, dan pada waktunya Dia akan membalas kejahatan, menegakkan kebenaran, dan menjawab doa-doa mereka. Bapak Ibu sekalian, dalam bacaan ini kita melihat paling tidak ada 2 pelajaran penting. Pelajaran pertama adalah bahwa doa umat didengar Allah.
Ayat 3 dan 4 menggambarkan seorang malaikat yang membawa banyak dupa untuk dipersembahkan bersama doa semua orang kudus di atas mezbah. Asap dupa itu naik bersama doa orang kudus menjadi bersama-sama ke hadapan Allah. Dalam tradisi Yahudi, dupa seringkali digunakan dalam ibadah di bait Allah, melambangkan doa-doa yang naik ke hadapan Tuhan sebagai persembahan yang menyenangkan. Yohanes melihat dupa yang melambangkan doa orang-orang kudus ini naik ke hadirat Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah mendengarkan doa umatnya dengan serius, terutama doa-doa yang meminta keadilan, doa-doa yang meminta pembalasan terhadap ketidakadilan. Dalam kehidupan sehari-hari, ayat-ayat ini merupakan penghiburan yang luar biasa saat kita menghadapi tantangan hidup, seperti berhadapan dengan ketidakadilan, menghadapi masalah keluarga, ada kesulitan dalam pekerjaan. Kita harus tetap berdoa dan yakin bahwa Allah mendengar dan merespon pada waktu yang tepat. Doa-doa ini akan menjadi bagian dari tindakan Tuhan menciptakan perubahan dalam sejarah dunia. Oleh karena itu kita harus terus tetap berdoa tanpa henti, sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus dalam Lukas 18 ayat 1. Kita harus selalu berdoa dan jangan lemah semangat. Tidak ada doa yang sia-sia atau diabaikan Tuhan. Semua doa, baik besar maupun kecil, berperan dalam mewujudkan kehendak Tuhan di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, pelajaran kedua adalah kesabaran menantikan waktu Tuhan. Ayat 5 menyatakan bahwa malaikat itu mengambil pedupaan, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Meledaklah deru guru disertai halilintar dan gempa bumi. Tindakan ini melambangkan dimulainya penghakiman Allah. Api sering diasosiasikan dengan penyucian atau penghancuran. Dalam konteks ini, penghakiman adalah wujud dari keadilan Allah, di mana dunia yang jahat akan dihukum sesuai dengan tindakan-tindakan mereka. Pada pihak lain, dalam ayat 1 dinyatakan bahwa terjadi keheningan di surga selama setengah jam. Hal ini menandakan bahwa meskipun doa telah dipanjatkan, penghakiman Allah tidak selalu langsung terjadi. Allah sering menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Ini mengajarkan kita bahwa kesadaran dalam menunggu keadilan adalah bagian dari iman. Wahyu 8 ayat 1-5 mengajarkan bahwa meskipun jawaban Allah tidak selalu datang segera, tetapi keadilannya pasti akan terjadi. Waktunya mungkin tidak sesuai dengan kecepatan waktu yang kita inginkan, tetapi itu akan selalu terjadi. Begitu juga dengan jawaban Tuhan yang bisa berbeda dengan apa yang kita minta. Kita harus bersabar dan tidak kehilangan harapan. Kita harus terus menjalani kehidupan dengan iman, menantikan bahwa Allah akan bertindak sesuai rencananya pada waktu yang tepat. Bapak Ibu sekalian, dalam konteks masa kini, kita bisa belajar dari kisah Fanny Crosby, hidup tahun 1820 sampai 1915. Fanny menjadi buta akibat infeksi mata yang tidak ditangani dengan benar ketika dia masih bayi. Meskipun kebutaan membatasi dia dan bisa membuatnya putus asa, Fanny memilih untuk berserah kepada Tuhan. Dia tidak berdoa agar diberi penglihatan, tetapi Fanny selalu berdoa agar hidupnya bisa digunakan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan mengabulkan doanya dan memberikan dia bakat yang luar biasa. Dia adalah salah satu pencipta lagu rohani yang paling produktif dengan lebih dari 8.000 himne dan lagu rohani yang dia tulis. Melalui lagu-lagunya, Fanny membawa pesan tentang iman, pengharapan, dan kasih Allah. Meskipun ia tidak dapat melihat secara fisik, ia diberkati dengan penglihatan rohani yang nampak jelas dalam karya-karyanya. Kisah Fanny Crosby adalah salah satu contoh bagaimana Tuhan
menjawab doa umatnya sesuai dengan rencana dan waktunya. Bapak Ibu sekalian, dua pelajaran ini mengingatkan kita bahwa doa adalah alat penting yang menggerakkan keadilan Allah yang akan terjadi pada waktu yang tepat. Kita diajak untuk terus berdoa dengan iman, mempercayai bahwa meskipun waktu Tuhan mungkin berbeda dari waktu kita, Dia selalu mendengar dan akan bertindak dengan tepat waktu dan sesuai dengan rencananya. Ini memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kita untuk terus berdoa dengan iman dan kesadaran. Memang menjalankan semua ini tidaklah mudah, namun kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, dan dengan penyertaan Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk menjalaninya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Sorgawi, kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami melalui firman bahwa Engkau senantiasa mendengarkan doa kami. Kami diharapkan bersabar untuk memahami dan menunggu waktu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami untuk melaksanakannya. Saat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada dalam kesulitan, bagi saudara-saudara kami yang terdampak bencana, terdampak konflik di lingkungannya, bagi saudara-saudara kami yang ada masalah dalam rumah tangga, bagi saudara-saudara kami yang ada masalah dalam pekerjaan dan terdampak secara sosial ekonomi. Tuhan, kami menyerahkan semua mereka ke dalam pertolongan-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, biarlah Tuhan menyembuhkan dan menguatkan mereka. Mampukan juga kami untuk ikut serta memikirkan dan mencari solusi bagi masalah saudara-saudara kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan kehidupan kami dalam bernegara dan berbangsa saat kami akan menghadapi pergantian kepemimpinan nasional, saat kami akan menghadapi pilkada. Biarlah semuanya kami serahkan kepada Tuhan, menjadi kebaikan bagi kami dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk kegiatan kami hari ini, biarlah semuanya menjadi berkat dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa dan syukur kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.